Setiap orang berpotensi memiliki rasa malas. Menurut saya tidak ada orang malas di dunia ini. Yang ada hanya orang yang tidak termotivasi. Kali ini saya akan berbagi 5 cara untuk mengatasi rasa malas yang ada dalam diri kita. Yang pertama, buatlah tujuan dan target yang jelas. Impian itu adalah sesuatu yang besar, sedangkan tujuan itu adalah sesuatu yang dicapai tahap demi tahap, step by step. Misalkan, suatu ketika kamu ingin mempunyai rumah dan kendaraan yang kamu impikan. Bagaimana cara kamu memiliki kendaraan dan rumah impianmu? Yang harus kamu lakukan adalah membuat tujuan dengan cara melakukannya tahap demi tahap, step by step. Menabung sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya sampailah pada impianmu untuk memiliki apa yang kamu inginkan. Yang kedua, buatlah motivasi dalam diri. Cara mengatasi rasa malas bisa dilakukan dengan menciptakan pemicu atau trigger dalam diri kita. Buatlah diri kita agar selalu ada pemicu untuk mengatasi rasa malas itu. Misalkan kamu adalah orang yang mempunyai badan gemuk. Kemudian suatu ketika kamu datang ke dokter untuk memeriksakan diri karena sakit. Setelah itu dokter memvonis dalam waktu 6 bulan. Jika kamu tidak mengatur pola makan dan pola hidupmu, maka organ dalam tubuhmu akan rusak dan bisa menyebabkan diabetes maupun serangan jantung. Saat menciptakan pemicu seperti itu, kamu akan termotivasi dalam benakmu untuk segera mengatasi masalah kegemukan yang kamu alami. Dengan mulai mengatur pola makan maupun berolahraga. Contoh lain yang bisa menjadi pemicu, misalkan, saya harus punya tabungan untuk biaya anak saya sekolah ataupun kuliah. Dengan menciptakan trigger seperti itu, kamu akan lebih termotivasi untuk melakukan hal-hal kecil yang seharusnya bisa kamu lakukan. Pada intinya, letakkanlah motivasi dalam setiap tujuan atau target yang ingin kamu capai. Yang ketiga, punishment atau hukuman. Mengatasi rasa malas bisa dilakukan dengan hukuman atau paksaan. Suatu paksaan dapat memicu kita agar bisa menjadi disiplin dan terlepas dari rasa malas. Misalkan jika kamu terlambat datang ke kantor, kamu akan mendapatkan hukuman berupa gajimu akan dipotong dan diberikan sanksi administrasi. Hukuman tersebut bisa menjadi suatu keterpaksaan untuk menghilangkan rasa malas yang ada dalam dirimu, sehingga perlahan-lahan kamu akan berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu akan menjadi kebiasaan yang bisa merubah hidupmu menjadi lebih baik. Contoh lain misalkan, kamu diberikan tugas kepada pimpinanmu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika tidak selesai dalam waktu 3 bulan, kamu akan di-DO atau dipecat. Dengan memunculkan trigger seperti itu, mungkin saja kamu akan mulai mengerjakan tugas itu sedikit demi sedikit dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang keempat adalah reward atau hadiah. Manusia biasanya akan lebih bersemangat jika ada yang namanya reward atau hadiah. Lakukanlah hal tersebut untuk merangsang pikiran saat kamu melakukan sesuatu. Ciptakan pikiran bahwa ada reward atau hadiah yang menanti di depanmu jika kamu melakukan hal ini mulai dari sekarang. Yang kelima, jangan pernah menunda pekerjaan. Menunda pekerjaan hanya akan membuat pekerjaan menjadi bertumpuk. Pekerjaan yang tidak kamu selesaikan hari ini, keesokan harinya akan tetap bertumpuk. Itu akan membuatmu semakin menjadi malas. Menunda pekerjaan dapat membuang peluang dan kesempatan yang mungkin kamu dapatkan. Dengan menunda pekerjaan, artinya kamu menunda kesuksesan. Hindari hal-hal nyaman yang membuat kamu menjadi tergoda. Misalkan pada saat kamu ingin melakukan suatu tujuan di pagi hari, saat kamu hendak melakukan hal itu, tapi kamu tergoda dengan hal-hal lain
misalkan menonton film atau video di HP, atau bermain sosmed yang banyak menyita waktumu. Sehingga pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan segera jadi terhambat dan terbengkalai. Biasanya masalah besar itu datang karena masalah kecil tidak diselesaikan. Lakukanlah dari hal yang terkecil terlebih dahulu. Musuh terbesar kita sebenarnya bukan orang lain, melainkan diri kita sendiri. Terkadang kita harus memaksakan diri untuk bisa mengalahkan rasa malas itu. Untuk mengalahkan dunia, kita tidak perlu merubah orang lain. Yang harus kita lakukan adalah merubah diri kita sendiri.